Teman-teman semua, Anda adalah generasi abad 21. Anda punya lebih banyak besok daripada kemarin. You have more tomorrow than yesterday. Anda lebih banyak punya besok. Karena itu siapkan untuk besok. Di bidang Anda, tolong kuasai kompetensi itu, jangan main-main. Apapun bidangnya, kompetensinya jangan tanggung. Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus di tempat yang amat tinggi. Oke? Dan karena Anda sudah mengambil bidang-bidang itu, maka jangan nanggung kompetensinya. Tinggikan kompetensi Anda. Dan saya titip teman-teman semua, nanti berkaryanya, Anda bisa berkarya di Kalimantan Selatan. Anda bisa berkarya di Indonesia. Anda juga bisa berkarya di seluruh dunia. Oke? Jadi ruang berkarya Anda itu luas, tapi persyaratannya kompetensi. Kompetensi Anda pastikan di bidang Anda kuasai. Nah, tantangan Republik masih besar, masih banyak. Tapi di saat kita sedang berdialog di tempat yang AC-nya nyaman, tempatnya nyaman, ada saudara-saudara kita di Sumatera Utara, di Aceh, di Sumatera Barat, pada saat ini sedang mengalami bencana. Kita doakan segera penanganannya bisa berjalan dengan baik. Dan mereka kembali bisa beraktivitas seperti semula. Dan para perusak lingkungan hidup itu akan segera bisa diadili. Agar bisa diadili. Karena kalau kita tahu, yang namanya bumi ini dari ribuan tahun yang lalu, ya selalu ada taifun, bukan barang baru. Tapi ketika hutannya gundul, ya hujan itu kemudian menjadi bencana. Jangan disebut bencana alam, ini bencana bikinan manusia. Ini bencana kebijakan-kebijakan yang dulu merusak hutan. Dan yang mengalami dampaknya siapa? Semua makhluk. Semua makhluk, bukan cuma manusia, semua makhluk. Di perjalanan ke sini saya terima gambar seekor gajah yang ada dalam reruntuhan kayu-kayu. Dia pun jadi korban. Nah, bumi kita ini itu sudah melewati segala macam masa selama jutaan tahun. Pernah pada masanya panas yang luar biasa. Pernah ada masanya dingin yang luar biasa, betul nggak? Ada masa Ice Age, betul nggak? Pernah ada masa di mana itu Sahara di mana-mana. Pernah ada masa di mana terjadi benturan akibat meteor dan makhluk punya punah. Jadi kalau bagi bumi ini adalah perjalanan biasa. Karena itu jangan pernah kita bilang mari selamatkan bumi. Bukan, mari selamatkan makhluk yang ada di bumi. Bumi tidak butuh manusia, dan bumi sudah melewati segala macam cuaca. Manusia ini loh yang tidak siap menghadapi perubahan ini semua. Kalau kita tidak segera berubah, maka yang terjadi hari ini akan berlangsung terus. Dan Kalimantan, salah satu tempat di mana hutannya begitu lebat, hari ini mengalami, ya berapa tahun yang lalu Kalimantan Selatan banjir nggak selesai-selesai. Betul tidak? Itu karena perubahan iklim atau karena kelakuan manusia? Kelakuan manusia. Jadi mindsetnya kita ubah. Jangan gampang menyalahkan alam. Ini adalah kesalahan kita. Kita yang buat kerusakan. Nanti kita semua bisa bahas. Tapi kita mau diskusi sekarang. Yuk, waktu kita tidak banyak. Saya akan kasih kesempatan kepada teman-teman untuk membahas. Hari ini saya tidak melihat bagaimana kemudian kawan-kawan mampu menjadi presiden, mampu menjadi wali kota ataupun gubernur. Tapi yang saya kritisi hari ini adalah bagaimana kita mampu membuat suatu kebijakan, membuat suatu aturan yang memang hari ini berdampak pada masyarakat, berdampak pada alam kita. Satu hal yang saya soroti, Pak, di Kalimantan Selatan sering terjadi banjir, khususnya wilayah Banjarmasin. Orang Banjarmasin pasti mengakui itu. Yang kedua, terjadi kebakaran hutan menahun. Setiap tahun selalu terjadi kebakaran hutan. Hari ini yang saya tanyakan, saya seorang anak hukum, tentu saya akan berbicara aturan. Aturan hari ini di negara Indonesia apakah kurang ketat terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, terhadap pelaku yang membuat
tambang ilegal misalnya, karena itu berdampak pada pembakaran hutan dan lahan. Hari ini juga Pak, apakah ini Bapak sebagai mantan gubernur DKI Jakarta ya Pak, kebetulan kemarin juga saya habis dari Jakarta, menyoroti kebijakan yang Bapak buat di masa Bapak jadi gubernur adalah sumur resapan, betul Bapak? Namun kita lihat hari ini sumur resapan itu ditutup. Itu juga menjadi pertanyaan, apakah ini indikasi akibat musuh politik atau bagaimana? Yang kedua, di Kalimantan Selatan, kalau nggak salah di tahun 2023 ada 18.900 sekian korban yang kena ispa karena kebakaran hutan dan lahan, Bapak. Apakah kebijakan yang hari ini dibuat tidak mampu memitigasi daripada bencana alam tersebut? Yang terakhir mungkin yang di Sumatera, Bapak. Hari ini kita tahu, setiap tahun kita melihat anggaran dikucurkan untuk mitigasi semua bencana. Tapi yang kita lihat tahun ini, anggaran MBG lebih besar daripada anggaran untuk BNPB dan lain sebagainya. Jauh berpuluh-puluh kali lipat anggarannya jauh lebih besar. Dan kita lihat bagaimana kemudian negara tidak mampu hadir di Sumatera hari ini, kawan-kawan. Negara tidak mampu hadir langsung, bahkan kemudian keluar dari BNPB bahwasanya ini bukan status bencana nasional, tapi hanya lokal saja, Pak. Dengan korban kurang lebih yang saya soroti hari ini ada 303 korban. Ya, oke. Itu apakah kebijakan yang hari ini tidak mampu kita implementasikan atau ada indikasi politik yang begitu kuat di negara ini, Bapak? Terima kasih. Sekian. Baik, kawan-kawan sekalian, kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki semboyan itu Bhinneka Tunggal Ika. Namun pada saat dan pada zaman ini kita melihat kemajuan teknologi, dan di zaman era globalisasi ini banyak sekali informasi-informasi yang bisa merusak akan kebinekaan itu. Pertanyaan saya simpel saja, bagaimana pandangan dari Bapak Anies sendiri mengenai permasalahan tentang Bhinneka Tunggal Ika ini untuk menjaga supaya tetap terjalankan sampai di kemudian hari. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Semuanya, nama aku Faisal dari Politeknik Negeri Banjarmasin. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Anies terkait kebijakan. Kemarin begini, terkait isu kenaikan gaji dari DPR RI yang sempat jadi polemik juga di negara kita, sampai kemarin beberapa aksi di Kalimantan Selatan pun lumayan cukup besar. Yang saya perhatikan, memang apakah terkait kenaikan gaji dari DPR RI ini wajar? Karena mengingat dari Pak Anies, setahu saya pernah menaikkan gaji DPRD DKI Jakarta juga. Apakah itu sebuah kewajaran ketika pergantian sebuah pemerintahan baru, menaikkan dari gaji lembaga legislatif ini suatu timbal balik dari eksekutif? Mungkin pertanyaan saya. Terima kasih Bapak. Oke, gini teman-teman. Pertama, terima kasih buat Nur Aida, Rizky, Ana, Anastasia, dan Faisal yang sudah bertanya. Kasih tepuk tangan buat mereka yang memilih untuk bertanya. Nah, dan sekalian, ini ada banyak pertanyaan-pertanyaannya. Pertama tadi Nur Aida, soal konsistensi kebijakan. Konsistensi kebijakan itu harus disinkronkan oleh atasannya. Jadi kalau ada dua kepala dinas di kabupaten tidak sinkron kebijakannya, maka bupatinya berkewajiban untuk mensinkronkan. Jadi sinkronisasi itu selalu tanggung jawab yang di atasnya untuk bisa mensinkronkan. Teman-teman, ketika Anda memimpin itu seperti sebuah orkestra. Banyak orkestra, tahu ya? Itu banyak pegang instrumen masing-masing, jago di instrumennya masing-masing.
yang main biola jago, yang main piano jago, yang main trompet jago. Semuanya itu jago di bidangnya masing-masing. Kalau dirigennya tidak menyiapkan partitur yang baik, dan tidak mendengarkan ketika musik dimainkan, tidak terjadi simfoni. Yang terjadi adalah ketidakteraturan suara. Yang main piano sepuasnya, yang main biola sepuasnya, yang mendengarkan gimana rasanya? Apa ini ya? Betul nggak teman-teman? Walaupun jago semua, kalau tidak ada sinkronisasi, dia tidak menjadi simfoni. Dan orkestra itu hanya indah kalau dia menjadi simfoni, karena tertata. Nah, yang punya tanggung jawab menata siapa? Dirigen. Dia harus membuat partitur, tahu partitur kan? Yang dipegang oleh masing-masing pemain. Lalu dia pegang tongkatnya tuh, dia dengarkan, ada yang meleset, ditunjuk tuh. Kurangin kau, kurangin, tinggikan. Ini tugasnya apa? Sinkronisasi. Jadi sinkronisasi selalu tanggung jawab yang di. Kalau yang di atas nggak peduli, yang nggak terjadi simfoni. Udah kasih partitur, bismillah. 1, 2, 3, yuk jalan dah gitu. Nggak bisa. Itu tanggung jawabnya. Jadi ini tanggung jawab dari pemimpin di level manapun. Di dinas nggak sinkron berarti bupatinya atau wali kotanya atau sama di tingkat nasional juga gitu. Jadi itu jawaban pertama ya, sinkronisasi itu di situ. Yang kedua, mahasiswa bagaimana menjadi mahasiswa yang tidak hanya pintar tapi juga berpihak. Anastasia juga tadi tanya, apa program yang bisa dilakukan oleh mahasiswa kira-kira gitu. Nah teman-teman, kampus tidak boleh hanya menjadi tempat untuk bagi teman-teman semua hanya sekedar kuliah saja. Sayang sekali. Jadilah mahasiswa yang sibuk. Dan kampusnya jangan melarang mahasiswa sibuk. Kampusnya harus mendorong mahasiswa untuk sibuk. Sibuk di dalam kelas dan sibuk di luar kelas. Jadilah pegiat-pegiat mahasiswa, apapun bidangnya. Apapun bidangnya. Saya sering sampaikan, mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang sibuk. Kalau Anda waktunya longgar, maka Anda sedang menuju jalan yang keliru. Nih, kalau ada mahasiswa waktunya longgar, tunggu, nanti Anda penyesalan di kemudian hari. Jadi kalau ditanya, kira-kira nanti masa depan saya bisa sukses nggak? Kita nggak tahu masa depan seperti apa. Tapi bekal untuk sukses adalah hari ini Anda menjadi mahasiswa yang sibuk. Hari ini saya salut. Kenapa? Yang lain boleh saja santai-santai. Anda memilih datang dan memikirkan Indonesia bersama-sama di ruangan ini. Loh, Anda kan bisa aja tiduran di rumah, bukan? Tiduran di kosan, bisa. Hari Minggu siang gitu loh. Santai-santai di kafe, nonton, main apapun. Anda milih duduk bersama memikirkan. Ini tanda-tanda baik nih. Nah, saya dorong Anda semua jadilah mahasiswa yang sibuk. Jadi kampus yang memfasilitasi. Didorong mahasiswa itu untuk aktif. Kenapa? Karena kita memerlukan mahasiswa yang peduli dengan persoalan yang ada di bangsa kita. Ini pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi, 5 orang mewakili semua ini, itu menunjukkan kepedulian. Kan tidak ada yang tanya tentang dirinya, bukan tadi? Pak, saya punya masalah ini, Pak. Bagaimana solusinya menurut Anda? Kan enggak kan? Enggak ada. Semua yang dibicarakan adalah persoalan makro di luar dirinya. Ini menunjukkan ini adalah pribadi-pribadi yang kita bisa harapkan untuk Indonesia lebih baik di masa depan. Jadi saya usul jadilah mahasiswa yang aktif. Kampusnya jangan larang. Lalu apa bidangnya? Bisa semua hal teman-teman. Hari ini Anda bisa berpartisipasi hampir semua urusan. Kalau yang berpartisipasinya sifatnya fisik langsung, maka Anda melihat apa yang ada di sekitar kita. Tapi yang sifatnya digital, Anda semua isu bisa angkat di sini. Anda mau ikut menyelamatkan orang hutan, bisa. Anda, walaupun di sini nggak ada orang hutan misalnya, betul kan? Anda mau terlibat di dalam gerakan untuk membantu literasi, bisa. Alat ini menjadi jendela Anda, pintu Anda untuk terlibat semua hal. Nih, jadikan alat ini alat untuk Anda terlibat. Jadi temanya sesuai dengan minat Anda. Sesuai dengan minat Anda. Jangan Anda
Khawatir, saya punya minat apa nggak bisa jalan. Oh, sekarang bisa semuanya. Yang sifatnya langsung, Anda harus lihat kanan kiri di sini. Tadi dibilang ada masalah banjir, ada masalah pengerusakan, kebakaran hutan, kerusakan hutan, ada macam-macam. Itu Anda bisa terlibat langsung, dan cara terlibatnya pun luar biasa sekarang kreativitasnya teman-teman. Luar biasa. Kalau saya sampaikan ide baru muncul begitu banyak. Jadi saya usul, kan teman-teman punya sosial media bukan? Temennya siapa? Kalau di sosial media banyak. Teman di mana tuh? Hah? Dari mana-mana. Gini, saya sering menemukan sosial media kita berisi teman SD, SMP, SMA, dan kuliah. Kalau itu namanya alat canggih ini untuk merawat hubungan masa lalu. Itu bukan untuk merawat masa depan dan membangun masa depan. Gunakan alat ini untuk membangun jejaring lintas wilayah, lintas masa, lintas bidang. Sehingga Anda bisa membangun masa depan pakai alat ini. Tapi kalau alat ini cuma nyambungin teman-teman SD, SMP, SMA, kuliah, lalu terus apa gunanya alat ini? Itu namanya merawat masa lalu. Boleh kalau Anda usianya sudah 60 ke atas. Tapi kalau Anda, saya katakan tadi, you have more tomorrow than yesterday. Betul ya? Gunakan alat ini untuk membangun masa depan, termasuk kiprah masa depan. Jadi temanya bisa banyak sekali, sesuai dengan yang Anda sukai. Tapi satu hal, tuntaskan. Kalau Anda memilih terlibat dalam satu hal, jangan tanggung. Tuntaskan, karena itu menjadi pengalaman yang bernilai. Pengalaman itu apa sih? Pengalaman itu yang Anda jalani dan Anda ambil pelajarannya jadi pengalaman. Kalau Anda jalani nggak ambil pelajaran, dia nggak jadi pengalaman. Sama-sama kuliah di sini 4 tahun. Pengalamannya ada yang 2 tahun, ada yang 8 tahun. Kok bisa? Iya bisa. Yang kuliahnya selama 4 tahun itu namanya perjalanan Anda 4 tahun. Yang dikerjakan itu saja. Itu ekuivalen dengan orang belajar 2 tahun di sini. Tapi ada yang 4 tahun, setiap waktu baru lagi. Seperti dia 8 tahun di tempat ini. Jadi perjalanan yang sama-sama 4 tahun, pengalamannya tiap orang beda. Tiap orang beda. Yang ikut ini, dia bisa 2 kali lipat dari jumlah tahun di sini. Tapi nggak pernah ikut apa-apa. Ini seperti separohnya aja waktunya di sini. Jadi teman-teman, jadilah seperti saya katakan tadi, mahasiswa yang aktif, masih memanfaatkan kesempatannya untuk pembelajaran di sini. Halo. Nah, nih Rizky tadi tanya beberapa hal. Ada sumur resapan ditutup, aneh ya? Iya, saya juga pikir aneh itu. Anda di bidang hukum, memang ini soal aturan yang dibuat. Nah teman-teman, saya rasa perlu sekali bagi kita untuk menyoroti aturan-aturan yang tidak mencerminkan satu, prinsip kebenaran, keadilan. Yang kedua, kepentingan umum. Yang ketiga, akal sehat. Ini Anda harus cari. Jadi Bung Rizky, temukan aturan-aturan seperti itu. Angkat ke percakapan publik. Kenapa teman-teman? Penyimpangan itu paling takut adalah apa? Perhatian publik. Begitu ada penyimpangan ketahuan publik, apa yang terjadi? Viral. Sesudah viral? Iya, Tumblr aja viral. Iya enggak? Karena itu penyimpangan. Saya ngomong Tumblr aja nggak di Jakarta tahu semua nih Tumblr. Betul kan? Iya, waduh, direktur diberhentiin sekarang. Betul nggak? Ongkosnya mahal, bukan dari ketahuan publik itu. Ya, jadi Bung Rizky kumpulin itu, Bung Rizky. Begitu Anda menemukan aturan-aturan nggak masuk akal, nggak berpihak pada keadilan dan kebenaran, tidak memberikan kebermanfaatan pada publik, angkat. Karena dengan diangkat dia menjadi perhatian, dan saya yakin kewarasan publik akan selalu berada di pihak keadilan.
Kewarasan publik itu selalu di situ. Susah melawan kewarasan publik. Jadi kalau bikin kebijakan tidak waras, sembunyi-sembunyi, pasti yang ditakuti adalah ketahuan. Pasti. Jadi Anda mahasiswa, jadilah pihak yang ngulik-ngulik itu, nyari-nyari itu. Nah, bagi negara, tidak boleh negara dalam posisi defensif. Justru harus terbuka, yang namanya aturan itu harus dibuka. Ketika sebuah institusi membuat aturan, dia harus diumumkan ke publik. Nah, misalnya diundangkan, bukan? Begitu diundangkan, publik akan bisa mengakses. Betul nggak? Iya, dan dari situ kemudian kita lihat. Nah, ini yang harus didorong, karena ada begitu banyak aturan yang seringkali terselip di dalam jeraminya tumpukan aturan-aturan begitu banyak. Jadi Bung Rizky buka itu. Nah, kemudian juga konsistensi. Jadi ini juga terkait dengan kebijakan DPRD itu. Jadi ketika pemberian insentif itu kenaikannya itu tahunan sebetulnya, teman-teman. Jadi Jakarta waktu itu tidak mengalami perubahan selama hampir 8 tahun kalau tidak salah. Baru dilakukan penyesuaian. Dan penyesuaian itu sayangnya nggak kelihatan penyesuaian itu tahunan. Kelihatannya cuma jumlah besarnya. Jadi angkanya kalau di Jakarta udah gede. Angka yang besar itu, kemudian ada kenaikan, saya tadi mau lihat file prosentasenya. Nanti kalau ketemu saya tunjukin. Jadi kenaikannya itu prosentase, bukan mendadak tinggi. Karena angka itu sudah tinggi. Dan itu sebetulnya kebijakan yang dilakukan di lintas gubernur A, B, C. Terus sampai gubernur D. Nah, yang diomongin cuma gubernur D aja. Yang A, B, C-nya nggak menjadi percakapan. Nah, tapi intinya, teman-teman, yang tadi disampaikan, wakil rakyat dalam konteks ini, dia harus bisa menunjukkan ke semua aspek penggunaan dari dana yang melibatkan dana dari uang pajak seperti yang lainnya. Yang problem itu ketika dana itu diberikan dan tidak bisa ditunjukkan manfaatnya untuk apa. Nah, di sini letak isunya. Transparansi adalah cara untuk mengawasi. Seperti juga ketika saya jadi gubernur, semua kebijakan aturannya ada, bisa dilihat. Dan dalam politik tidak aneh kalau kemudian lawan politik akan mengeluarkannya sebagian-sebagian. Ya bukan aneh, gak usah cengeng juga. Dalam politik seringkali begitu. Yang sebagian tidak dimunculkan. Bagian kita menjawab dan menjelaskan. Tapi intinya teman-teman, transparansi adalah kunci. Lalu soal konsistensi kebijakan. Nah, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai politik mengalahkan kepentingan umum. Nggak boleh. Saya boleh saja tidak setuju dengan sebuah kebijakan. Tidak setuju kebijakan sebelum saya. Tidak setuju. Tetapi saya tidak boleh membuat kebijakan yang merugikan orang yang mentaati. Saya beri contoh. Beri contohnya. Pejabat sebelum saya mengizinkan untuk membangun gedung 4 lantai. Boleh. Mulai gubernur baru, mereka katakan bahwa mulai sekarang kebijakannya 2 lantai. Nggak boleh saya ke belakang dan bilang, hei yang 4 lantai potong jadi 2 lantai. Bayang. Nggak boleh. Yang sudah dibangun dengan kebijakan 4 lantai, ya tetap jalan dengan 4 lantai. Tapi kalau saya mundur nantinya, ayo kalian semua yang kebijakan 4 lantai, mulai sekarang kalian harus ubah jadi 2 lantai. Nggak boleh. Itulah yang dimaksud dengan konsistensi. Nah, sekarang mau ngebangun sumur resapan, udah ada sumur resapan. Kalau Anda nggak mau bangun lagi ya boleh aja, tapi jangan yang sudah ada ditutup. Itu kan mengganggu akal sehat. Saya jelasin sedikit di Jakarta nih. Jakarta itu penuh dengan rawa. Sini juga rawa, bukan? Ya. Tadi waktu saya masuk, saya kira itu Pak, ini gedungnya dibangun di atas rawa. Saya ketika lihat, ini bagus nih cara bikinnya. Kenapa? Panggung, bukan? Rawanya tetap kan?
Nah di Jakarta itu nggak dibikin begini, di Jakarta itu langsung dijadiin bangunan. Jadi rawa itu kan cekung. Akibat apa terjadi, dikeringkan lalu dibikin rumah di situ. Ya tinggal nunggu waktu aja jadi banjir. Nama rawanya terkenal di Jakarta, Rawa Mangun. Itu rawa itu, rawa bebek, rawa buaya. Banyak sekali rawa di Jakarta itu. Pulau Gadung, itu pulau itu rawa itu. Pulau Mas, itu semuanya adalah rawa. Cuman kita menganggapnya nama. Dipikir, oh nama itu. Bukan, itu dulunya rawa. Rawa buaya, rawa bebek. Tulis aja di Google, rawa Jakarta. Keluar tuh rawa-rawa semua tuh. Rawa Mangun, IKIP Rawa Mangun, apa, UNJ ya. Dulunya rawa semua itu. Jadi teman-teman, nah sayangnya itu tidak seperti di sini ditinggikan, tapi langsung ditimpa. Akibatnya ketika hujan deras, airnya kalau nggak cepat dipompa mengalami Nah, ada tempat-tempat yang bukan rawa, yang tempatnya agak tinggi. Yang agak tinggi itu bisa dibuatkan sumur resapan, sehingga air yang jatuh tidak membebani saluran air, tapi dimasukkan ke dalam tanah sumur resapan. Dengan cara sumur resapan itu, maka kecepatan air surut menjadi lebih tinggi. Jakarta ini berhadapan dengan 3 front. Tapi kalau saya jelasin sih nanti jadi kuliah umum Jakarta. Jangan sampai. Kecuali nanti ada yang mau ambil soal Jakarta nih, boleh. Kemudian soal kebijakan hari ini tidak responsif, teman-teman. Yang namanya bencana harus segera ada kehadiran negara. Harus. Ini hoax beredar di mana-mana. Sering hoax itu mengadu domba, betul kan? Nah teman-teman, nomor 1, tumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis itu perisai paling tangguh dalam menghadapi hoax. Hoax itu tumpul di tengah orang yang kritis. Kalau Anda memiliki kemampuan berpikir kritis, hoax itu tumbang langsung. Untung sekarang di Twitter ada Grok. Ya enggak? Untung ada Grok. Saya senang sekali ada Grok itu. Karena saya nggak perlu bayar orang untuk menjawabnya. Betul nggak? Karena saya termasuk yang paling sering terima hoax itu. Suruh tanya pada Grok. Dan ketika Grok tanya, apa yang terjadi? Lalu orang yang open minded akan menerima itu sebagai kenyataan. Jadi nomor 1, berpikir kritis. Yang kedua, jaga ambang batas di mana perbedaan jangan diteruskan. Perbedaan jangan diteruskan. Kenapa teman-teman? Karena kalau ada banyak sekali perbedaan. Tapi kalau perbedaan, kita muncul perbedaan itu tahu ambang batasnya. Kalau debat itu tahu batas. Jangan sampai batasnya left group. Oke? Kalau batasnya left group itu namanya nggak pakai batas. Oke? Jaga ambang batas. Kalau kira-kira udah terlalu keras, udah ada, cukup di sini dulu. Nanti ngobrol aja. Nggak usah diteruskan lewat online. Tahu ambang batas. Karena yang membuat bangsa ini hebat di antara bangsa-bangsa lain adalah kemampuan mengelola ambang batas. Ambang batas. Jaga ambang batas itu. Paling gampang teman-teman, kedewasaan ini itu kalau hidup bersaudara. Kakak adik, sering nggak kakak adik beda pendapat? Suami istri, Anda belum sih suami istri. Kakak adik beda pendapat. Tapi Anda tahu kan, kata-kata apa yang sebagai adik tidak boleh keluar. Kalau kata-kata itu keluar akan menimbulkan sakit hati di kakak. Betul ya? Kakak juga begitu, tahu persis kata-kata apa yang tidak boleh keluar, tindakan apa yang tidak boleh keluar. Itu namanya kematangan dalam mengelola perbedaan, sehingga keluarga tetap utuh. Tapi kalau kakak dan adik mengeluarkan kata-kata itu, melakukan tindakan itu, pecah keluarga itu. Betul nggak teman-teman? Nah, jaga itu sehingga kita bisa mengelola perbedaan. Dan seringkali perbedaan itu bisa dikelola, tapi harus tahu ambang batas. Itu kira-kira ya caranya. Lalu ada, kelihatan udah terjawab semua ini. Udah terjawab semua. Nah, teman-teman semuanya sekalian, ini 2:30 ya. Betul ya. Berarti udah agak panjang dialog kita ya.
Teman-teman dari jam berapa di sini? Dari jam berapa? 11. Belum makan siang. Kasihan. Oke. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin barangkali akhiri di sini dialog kita. Kecuali ada pertanyaan satu lagi yang sangat mahasiswa aja Pak, mahasiswa yang merasa mahasiswa. Moderator satu. Last question. Nanti lupa kan kalahnya Pak pas dulu. Jadi Pak, pertanyaannya tadi kan teman-teman udah membahas negara kita ini. Nah jadi apa sih Pak hal pertama yang Bapak akan lakukan nanti pertama Pak setelah Bapak semisal nanti 2029 Bapak terpilih menjadi presiden? Ini titipan, ada titipan Pak. Yang kedua Pak. Nah saat ini di media sosial atau di tengah masyarakat sedang viral masalah ijazah palsu. Bahkan kalau itu benar, semoga itu tidak benar, tapi kalau itu benar dan terjadi pada orang nomor 1 atau nomor 2 di Republik ini, sangat mencederai bahkan mempermalukan bangsa kita. Tapi memang benar Pak, kami capek-capek kuliah, tiba-tiba yang jadi presiden ijazahnya palsu misalnya. Nah, saat ini lagi menggalakkan wajar 12 tahun, banyak yang berpendapat buat apa kita sekolah tinggi, tapi toh ternyata mau jadi nomor 1 atau nomor 2 aja tinggal dibuat atau dipalsukan. Ini sangat menyakiti dan mencederai hati kami, para pelajar dan mahasiswa di Indonesia yang sesungguhnya berjuang baik. Dan bahkan anak-anak KIPA itu jujur Pak, mereka berjuang keras untuk seleksi KIPA, itu tidak mudah, mengakui itu. Sungguh berjuang baik dengan tenaga, pikiran, waktu, dan materi yang tidak sedikit, dan hal itu akan berdampak juga di masyarakat dan menurunkan semangat belajar mereka, dan pada akhirnya menciptakan generasi yang lemah dan ke belakang, tidak punya daya saing dengan negara-negara lain karena di antara kunci keberhasilan satu negara adalah pendidikan. Nah, itu kita katakan. Bapak siapa yang titip? Oh siapa? Anda namanya siapa? Happy. Ya. Ini teman-teman, saya jawab yang nomor 2 dulu ya. Iya, biar cepat. Gini, kan tadi dibilang buat apa kemudian kuliah kalau ada yang A, B, C, D. Ya Anda jangan kerjakan itu teman-teman. Anda jangan kerjakan sudah. Pokoknya kalau Anda sekarang kuliah, ya kuliahlah dengan benar. Sehingga nanti di kemudian hari Anda nggak kerepotan untuk menjelaskan. Iya, Anda kuliah dengan benar, kuliah kemudian dengan baik. Jadi jangan sampai begini. Oh karena ada peristiwa itu ya udah dah, saya juga nggak usah begitu, nggak usah serius. Jangan. Jadi Bung siapa Happy tadi, jangan Bung Happy. Jadi saya usul, ini titipan pertanyaan tadi, saya usul kepada semua tata Anda rekam jejak Anda dengan baik. Teman-teman, kalau rekam jejak Anda itu atau kalau Anda sepanjang perjalanan belajar dan bekerja itu dijalankan dengan baik dan benar, maka catatannya dengan sendirinya enak ditunjukkan. Betul nggak teman-teman? Enak ditunjukkan. Bahkan saya seringkali ketemu yang zaman dulu kuliahnya lama itu cuman menyebutkan tahun masuk, nggak menyebut tahun lulus. Kenapa? Ya takut dihitung berapa tahun Pak kuliahnya. Nah itu kan berarti ada rekam jejak yang bermasalah, bukan? Sehingga Anda menutupi, nggak mau itu dibilang lu masuk tahun berapa, lulus tahun berapa, nggak, cuma ditulis salah satu, tahun lulus atau tahun masuk. Kenapa? Durasinya kepanjangan. Nah teman-teman, sekarang ini mumpung Anda masih kuliah, kerjakan itu dengan baik supaya besok CV Anda tidak ada yang harus ditutupi. CV Anda bisa dibuka dan lampirannya asli semua. Okay? Anda nggak punya beban itu semua. Yang sekarang ada sudah jadi pembahasan di kepolisian, biar diselesaikan di sana. Karena udah menjadi pembahasan kepolisian, dah selesaikan. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama. Bismillah. Teman-teman, yakin usaha sampai ya, usaha ya. Gini teman-teman, dalam kepemimpinan apapun, saya
ketika bertugas di berbagai peran kepemimpinan, apa itu ketika masa kuliah, memimpin di senat mahasiswa, sekarang namanya BEM, apa itu di kampus sebagai rektor, apa itu di kementerian, apa itu di DKI. Dalam semua tugas itu tidak bisa dikerjakan sendirian. Dan Anda harus bekerja sebagai tim. Karena itu langkah pertama dan terutama adalah merekrut orang-orang kompeten untuk berada di dalam tim. Kompeten, berintegritas, dan punya relevansi. Apalagi bila memiliki kekuatan politik. Ini akan membuat tim itu nanti akan bisa bekerja dengan baik. Karena tidak bisa pekerjaan diselesaikan sendirian. Dan tambah lagi teman-teman, kalau timnya benar, ada kompetensi, ada integritas, ada relevansi, dan ada kekuatan politik, maka kombinasi ini akan bisa membuat tim bekerja dengan efektif. Itu satu. Jadi buat teman-teman sekalian yang terkait dengan pembentukan tim ini, teman-teman, kenapa saya sampaikan penting? Ini buat pelajaran dari kita semua, refleksi aja. Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang terdekat yang bersama Anda. Teman dekat Anda, teman perkegiatan Anda, 5 orang itu Anda rata-rata dari 5 orang yang paling dekat. Karena itu, kumpulkan orang yang bersama Anda, orang-orang yang punya kompetensi. Dengan begitu, Anda juga akan naik. Tapi kalau enggak, teman-teman, ya Anda adalah cermin dari 5 orang rata-rata yang bersama dengan Anda. Itu semacam rumus. Karena itu, sebuah tim harus merekrut orang-orang yang kompeten, terbaik, karena belum tentu kita mengetahui semua urusan. Itu satu. Saya beri yang kedua. Yang kedua, apa urusan yang menjadi penting di negeri ini? Nomor 1, kalau kita lihat ekonomi kita alhamdulillah tumbuh dengan segala macam masalahnya. Politik demokrasi kita jalan dengan segala macam tantangannya. Tapi yang paling berat, yang paling bermasalah adalah law and order. Hukum dan ketertiban. Itu yang paling lemah. Itu yang paling harus jadi prioritas. Karena law and order, hukum dan ketertiban, itu yang membuat orang punya kepastian dalam berkegiatan di negeri ini. Itu yang jadi prioritas